Monolog memang mengasihkan ya, sampai lupa kita ke hal-hal lain ya. Bebas ngomong, bisa-bisa menyinggung sana sini, padahal nggak bermaksud menyinggung gitu ya. Ya gue banget, mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Yang paling difokuskan selama ini memang sekolah ya. Sekolah itu dikesankan dalam video-video gue banget dan tweet seolah-olah itu agen penyesat. Sekolah adalah agen penyesat yang menyembunyikan realita apa adanya, yang sesungguhnya itu berkelimpahan, penuh dengan berkat, anugerah, karunia, yang pada masa Nabi Adam adalah surga, kemudian disabotase oleh berjuta-juta metode, berjuta-juta modus, sehingga ya beginilah dunia sekarang ini, disabot. Yaitu maksudnya begitu, intinya begitu ya. Cuman apakah benar sekolah itu menyesatkan? Ya, kita nggak akan bisa memukul rata segala sesuatu ya. Pasti adalah faedah dari sekolah gitu. Dan kurikulum itu ya tentu tidak 100% bohong ya. Apalagi matematik, itu bisa langsung diverifikasi itu. Pi sama dengan 3,1415 9 ya. Dicoba untuk didebat dengan 3,17 ya nggak bisa juga kan. Ya begitu. Jadi isinya sekolah itu sebagaimana juga media massa, sampai juga ke obrolan warung kopi, ya itu isinya benar dan salah gitu. Ada benarnya, ada salahnya. Cuman secara paradigmatik itu khususnya ilmu fisika ya. Kita tidak bicara ilmu lainnya karena emang nggak ngerti fisika ya. Itu emang dikesankan begitu. Bukan hanya dikesankan, udah dicoba di verifikasi kok nggak ngena nih fisika ini, banyak masalah ini. Jadi lebih politis ya, kurikulum itu lebih politis. Nah, bagaimana kita yang udah kadung masuk ke sistem sekolah yang secara global diterapkan, diseragamkan, bagaimana ini? Kita sepertinya nggak mendapat apapun ya. Lagi-lagi kata apapun ini kata ekstrim ya. Seolah-olah kita nggak dapat apa-apa dari sekolah. Kita hanya mendapat ijazah, kemudian bekerja begitu. Tapi disinilah peluang dari mahasiswa untuk mengadakan terobosan-terobosan. Artinya kalau selama ini mahasiswa itu pengen cepat-cepat lulus, menghafal pelajaran kuliah, kemudian menjawab sebaik-baiknya sesuai dengan yang diajarkan tanpa pemahaman. Ya gimana bisa paham ya kalau konsepnya juga tidak punya sosok yang jelas itu. Alangkah baiknya dicoba untuk menjadi pengkritis dari kurikulum. Itu akan challenging ya, akan seru, bikin hidup lebih hidup. Karena apa? Setelah dicek, itu Anda akan mendapatkan berbagai hal yang sifatnya tidak konsisten dengan fakta, dengan realita.
Kemudian di situ ada satu kepuasan bahwa kita ini akhirnya belajar juga ya, belajar yang berbeda dengan pengertian belajar selama ini. Belajar selama ini kan pengertiannya membaca, menghafal, ya seputar itu ya. Padahal belajar itu berpikir ya. Berpikir itu artinya luas, bisa juga dengan riset, dengan membanding-bandingkan pendapat-pendapat, premis-premis, proposisi-proposisi yang ada, terus dicoba untuk diolah secara logika dan didapat kesimpulan. Baik kesimpulan yang membenarkan atau menyalahkan nggak masalah. Yang penting kita secara mandiri sudah punya pendapat yang kita tahu betul ada prosesnya, tidak sekedar diterima begitu saja ketika kita kuliah, tapi kita coba untuk verifikasi. Itu seru itu. Maka kalau setiap mahasiswa atau siapapun ya mencoba untuk kritis, dalam bahasa agamanya itu tabayun, insya Allah itu bermula dari perubahan tata berpikir, itu insya Allah akan ada perubahan pada realita yang ada, yang tadinya penuh dengan kesusahan, ketidaklogisan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan, termasuk tidak menyenangkan secara intelektual ya. Itu bisa diubah dengan cara memulai dari pembenahan sistem berpikir, sistem pengetahuan. Iqra dulu gitu ya. Dari Iqra baru ada penanganan-penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar berangkat dari asumsi. Try this at home.